Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Apriansa dan tentunya di channel tercinta kita yaitu channel Catatan Ridho. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di momen kali ini kita akan mengomentari sebuah video lagi tentunya. Dan ini sangat menarik guys. Video kali ini sangat menarik dan tentunya akan membuat kalian ketawa. Yaitu video ini yang bertemakan ketika seorang murid Al-Zaitun atau alumni ya, bukan murid lagi dia karena dia udah kelar dari pondok Al-Zaitun ya. Alumni Al-Zaitun ditanya tentang fardul wudu atau rukun wudu. Nah, di sini dia gelabakan guys. Sampai-sampai alumni Al-Zaitun ini izin pamit pengen pulang. Pengen cepet-cepet pulang ya. Karena dia merasa terpojokan. Nah, baiklah, bagaimana videonya? Kita simak dulu videonya, baru kita memberikan komentar. Serta teman-teman yang nonton video ini, silakan kalian memberikan komentar juga. Silakan, kalau ada yang aneh atau ada yang nyeleneh, silakan kalian komentar juga ya. Baiklah, ini dia videonya. Apa namanya, niat, terus basuh tangan, kumur-kumur. Apa ya? Gimana? Lu kan nanya tadi tentang hukum rokok, kan gue bahas tuh dalilnya. Sekarang gue nanya sama lu, fardu wudu ada berapa? Untuk jumlahnya saya gue lupa, tapi kalau untuk praktekin gue tahu. Ibarat kalau baca Quran nih bang, kalau baca Quran tuh praktekin. Hah? Praktekin, coba praktekin, sebutin satu-satu. Fardu wudu ada berapa? Ya pertama niat, terus basuh tangan, kumur-kumur, terus hidung, terus 4, terus muka, 5, basuh tangan, 6, basuh rambut, 7, basuh telinga, 8, terus basuh kaki, 9. Oke, ada 9 versi menurut lu ya. Itu di ajaran dari Al-Zaitun ya. Yaudah, itu ajaran bang ya, izin pamit dulu bang. Weh, bentar dulu, gue jawab dulu nih. Tapi menurut kitab Safinatun Najah, ini ada 6. Gimana dong bang? Sebagian yang lu tadi sebutin sunnah. Ini kita ngobrol terlalu jauh, sampai part 2 aja nggak tahu. Nih maaf nih bang, gue udah merasa terpojokan nih. Maksudnya ini juga udah malam juga kan. Siap, sorry bang, sorry. Besok malam kita lanjutin ya. Siap. Bang, aku pengen nitip pesan, siapin ininya yang apa namanya, referensinya yang mantap. Biar besok kalau bisa kontakin gua. Ya, siap. Oke. Semoga perbedaan di antara kita tidak menimbulkan perpecahan. Oke, aman. Nah, bagaimana menurut kalian setelah mendengarkan perdiskusian dua orang tersebut? Yang satu itu bukan alumni Al-Zaitun, yang satunya alumni Al-Zaitun. Jadi alumni Al-Zaitun ini ditanya, ya kan? Banyak sebenarnya perdiskusian mereka, tapi yang perlu kita garis bawahi di video kita ini yaitu ketika salah satu dari mereka itu menanyakan kepada murid Al-Zaitun ini tentang fardul wudu. Dia gelabakan guys. Ini ciri-ciri orang yang tidak mempelajari agama dengan benar ya. Maka dia akan gelabakan. Kalau kalian belajar di pondok pesantren manapun ya, khususnya di pondok salaf. Pondok salaf itu yang belajar kitab kuning maksudnya ya. Atau pondok modern juga belajar, nggak jadi masalah. Nah di sini ketika kalian masuk pondok itu langsung belajar namanya ilmu fikih guys. Nah ilmu fikih ini di sana ada namanya apa itu fikih, apa itu bersuci, taharo, apa itu wudu. Di situ ada definisi. Mau itu definisi secara bahasa atau secara agama. Terus dijelaskan ada rukun wudu, ada sunnah wudu, ada syarat wudu, ada fardul wudu dan lain sebagainya. Nah, di situ dijelaskan. Sebenarnya kalau ditanya ke murid yang baru masuk pondok, yang sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, insya Allah dia paham. Dia bisa ngejawab ketika ditanya fardul wudu itu ada berapa. Nah ini
beliau ini, alumni Al Zaitun ini sudah belajar 6 tahun bahkan lebih bisa jadi ya kan di pondok pesantren tersebut. Tapi ditanya fardul wudu ya atau rukun wudu, dia tidak bisa menjawab. Nah, ini salah satu negatifnya kalau kita tidak bermazhab di dalam mempelajari ilmu syariat, ilmu agama, atau mempelajari ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu bagi orang yang belum menguasai ilmu agama, baik itu dari segi bahasa Arab, baik itu dari segi tafsir Al-Quran, asbabun nuzul, asbabul wurud kalau dalam ilmu hadis, maka dia harus taklid menurut pendapat Syekh Zakaria Ansori yang hidup ke tahun ke 900 Hijrian lebih ya, 900 lebih ya. Nah, itu perlu taklid. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu tersebut untuk langsung mengambil hukum kepada Al-Quran dan hadis. Siapa yang berhak mengambil hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis? Ya tentunya orang yang menguasai syarat-syarat sah bagi dia untuk mengambil hukum ke Al-Quran dan hadis. Nah, dalam kitab Ghayatul Usul itu dijelaskan siapa yang berhak, yaitu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah orang yang sudah menguasai semua syarat-syarat yang sudah disebutkan dalam koridor usul fikih ya, atau ilmu fikih juga ada syarat-syarat disebutkan juga, maka dia berhak, maka dia diperbolehkan untuk langsung mengambil hukum ke Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan Anda yang menonton video ini, kalau belum memenuhi syarat tersebut dan murid Al Zaitun itu, maka dalam ilmu fikih atau ilmu syariat, maka wajib bagi dia untuk memilih salah satu daripada mazhab. Agar apa? Agar bisa menjawab. Agar bisa menjawab ketika ditanya fardul wudu ada berapa. Nah, adapun fardul wudu yang dijelaskan oleh murid tersebut itu menurut Imam Syafi'i ya. Kenapa bisa jadi 6? Karena salah satunya itu tartib. Tartib itu apa artinya? Tartib itu harus berurutan. Yaitu nggak boleh kita langkah, nggak boleh kita sudah niat langsung cuci kaki, kemudian wajah lagi, nggak boleh. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dia harus berurut-urutan. Jadi angka 1, setelah angka 1, angka 2. Nggak boleh langsung angka 1, langsung ke angka 3, nggak boleh. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tartib nggak wajib. Tartib bukan termasuk daripada rukun wudu, nggak jadi masalah. Mulai dari kaki dulu, ya kan? Makanya kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau kita terjun ke sungai, nyemplung dengan niat sudah wudu, ya sudah, jatuh sudah dia. Dia sudah menggugurkan kewajiban dia untuk wudu, alias dia sudah berwudu. Nah, adapun yang dijelaskan oleh orang tersebut yaitu mazhab Imam Syafi'i ada 6 fardul wudu ya kan. Mulai dari niat yang pertama, basuh muka yang kedua, cuci tangan yang ketiga, basuh kepala yang keempat, yang kelima kaki, dan yang terakhir tertib. Apa tertib? Yaitu harus berurutan, mulai dari niat dulu, muka, nggak boleh niat langsung ke kaki atau niat langsung kepala, nggak boleh, karena dia harus berurutan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Itulah gunanya kita harus memilih satu mazhab. Agar apa? Agar ditanya kita bisa menjawab dengan jelas dan pasti. Nah, itulah kesalahan daripada murid Al Zaitun tadi, karena dia ini bilang katanya di Al Zaitun itu tidak mewajibkan kita bermazhab. Ya, tidak mewajibkan kita mengkultuskan. Nah, ini bahasa mengkultuskan ini biasanya bukan dari agama Islam, biasanya dari agama Yahudi atau dari agama Kristen ya. Nah, biasanya dari mereka bahasa mengkultuskan ini. Nah, sangat disayangkan kalau kita sudah belajar yang backgroundnya pondok pesantren sudah 6 tahun atau lebih, kita tidak bisa menjawab pertanyaan sepele tersebut yang dilontarkan oleh pemuda itu. Harusnya dia bisa menjawab dengan gamblang, dengan mudah, karena pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sulit, kecuali dia bertanya cara agar kita bisa mengambil hukum yang asal ke hukum yang cabang, mentabikkan hukum yang asal ke hukum yang cabang, mempraktekkan. Tabik kita artinya apa? Mempraktekkan
hukum yang ada di asal kepada hukum yang ada di cabang, maksudnya kias. Memang kias ini sulit, makanya banyak murid yang tidak memahami kias secara langsung ya, karena memang sulit pelajarannya. Nah, mungkin jikalau murid Al-Zaitun itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan seperti apa yang saya tanyakan, yaitu cara mengambil hukum dari hukum asal terus kita praktekkan ke hukum cabang, mungkin gak jadi masalah. Nah, ini fardul wudu, mahiya as-salatu lugatan wa istilahan, ya kan? Apa itu sholat secara bahasa, apa itu sholat secara agama. Nah, itu pertanyaan yang yang harusnya bisa dijawab oleh dia. Nggak tahu juga saya, apakah dia ini di pondok tidak belajar atau di pondok hanya dijelaskan tentang toleransi. Banyak dari saudara kita atau dari aktivis-aktivis Yahudi ya, yang ada di Indonesia itu salah di dalam mengartikan toleransi. Toleransi tidak seperti apa yang mereka artikan, tidak seperti itu. Ntar ya ada videonya yang akan kita bahas tentang toleransi. Nah, sampai di sini aja guys video yang dapat kita komentari ya. Jadi saya harapkan teman-temanku sekalian belajar agama Islam dengan benar dan dari orang yang benar dan dari kitab yang benar juga, agar kalian ini tidak gampang dipermainkan atau disesatkan di dalam menggali ilmu agama Islam. Jangan sampai niat kita yang baik tadi ingin mempelajari agama Islam dengan benar, malah diselewengkan ke hal-hal yang negatif. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kalian belajar, cari guru yang memang sudah jelas keilmuannya, cari background orang itu memang mantap keilmuannya. Bila perlu ada sanad ya. Sanad itu apa? Yaitu ilmunya ini tertulis. Kalau kita buat materai ya, kayak materai deh guys. Sanad itu kayak materai. Kalau materai itu kan cuma ada uangnya 6.000 ya kan, 10.000 dan seterusnya. Nah, kalau sanad ini jelas. Misalnya saya belajar ke Dr. Mustafa ya kan, Dr. Mustafa belajar ke gurunya dan seterusnya sampailah kepada pengarang kitabnya bila perlu. Nah, kalau kami itu ada sanad fikih ya, belajar Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi itu sebagian teman saya yang ngambil, saya nggak ngambil ya. Sebagian teman saya ngambil katanya dari Dr. Mustafa guru saya, guru kami maksudnya, guru kami di waktu kuliah. Nah, itu beliau ada sanad yang mana sanadnya itu sampai ke Imam An-Nawawi. Nah, itu yang harus kita ambil, harus kita ikuti. Oke guys, nah, mungkin sampai di sini aja. Silakan kalian komentari video ini kalau ada yang salah dari kata-kata saya, atau kalian mau komentari video dari murid Al-Zaitun itu nggak jadi masalah guys. Silakan kalian komentari, itu hak-hak kalian untuk mengomentari video tersebut. Baiklah, saya undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wa akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.